1, 2, 3, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas KCBB. Kami akan menjelaskan mengenai KPI dari Coffee Chain. Next. Perkenalkan, nama saya Angelika Deviana, NRP 052 1184 00 Saya Rakyat Bayu Eskito, NRP 0521 1940.062. Dan saya Muhammad Rasyad C, NRP 0521 194 0077. Misi kami adalah kami ingin membantu perusahaan Anda untuk mendapatkan profit yang lebih banyak dan juga mengurangi kerugian. Berikut adalah dashboard-nya. Lanjut ke analisa. Lanjut. Oke, jadi yang pertama adalah net profit dan net sales. Nah, jadi di 2010 sampai 2011, menurut data, sales atau penjualan dari perusahaan adalah sebesar $819.811. Sedangkan untuk profitnya yaitu sebesar $259.543. Nah, kita di awal itu perlu melakukan analisa sales dan profit yang mana digunakan untuk biasanya untuk mengukur seberapa besar perusahaan telah berkembang. Biasanya diukur dari sales dan profitnya. Oke, bisa next. Ya, kemudian kita akan menjelaskan sebelum melanjut ke analisis yang lebih kompleks, kita ingin melihat terlebih dahulu bagaimana operasional dari perusahaan itu sendiri. Dihitung dari profit ratio. Profit ratio ini dihitung dari dua margin. Yang pertama ada net profit margin dan yang kedua ada gross profit margin. Net profit, makna pentingnya adalah semakin tinggi net profit margin, maka artinya semakin baik operasi suatu perusahaan. Lalu semakin besar gross profit margin, artinya semakin efisien atau semakin baik kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan atau HPP lebih rendah daripada penjualan atau dari sales. Rules of thumb-nya adalah 20%. Jika kita lihat di sini, perusahaan sudah baik, yaitu di angka 54 dan 31%. Artinya perusahaan sudah melebihi batasan 20% tersebut. Bagus sekali. Kemudian kami menyarankan kepada perusahaan agar bisa memberikan target atau batasan untuk margin ini supaya perusahaan bisa lebih berkembang ke depannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbandingan budget sales dengan actual sales. Next. Dengan menggunakan bullet graph, di mana budget sales adalah financial plan atau forecasting sales yang menunjukkan bagaimana sumber daya harus dialokasikan untuk mencapai forecasted sale. Di sini budget sales sendiri diwakili oleh vertical line yang merupakan target, dan juga untuk actual sales adalah horizontal bar yang merupakan value of interest, dan juga terdapat range warna dari yang gelap ke yang terang untuk menunjukkan berapa persen actual sales dapat menuju ke target tersebut. Di sini terdapat dua kondisi, below budget apabila produk belum menyentuh target, dan juga above budget apabila produk telah menyentuh target atau bahkan melebihi target. Dan terdapat tiga produk di sini. Yang pertama ada Amaretto, di mana dapat dibandingkan dengan Green Tea. Green Tea memiliki target lebih sedikit daripada Amaretto, namun actual sales dari Green Tea ini dapat melebihi target dari Amaretto itu sendiri. Kemudian untuk Colombian, ini target
sales-nya sangat besar dan juga actual sales-nya paling besar di antara produk lainnya, namun belum dapat menyentuh atau mencapai target tersebut. Kemudian ada Decaf Iris Cream. Di sini dapat dibandingkan dengan Darjeeling dan juga dibandingkan dengan Chamomile, di mana dua produk tersebut memiliki target lebih sedikit, namun actual sales-nya dapat melebihi target yang dimiliki oleh Decaf Iris Cream. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan jumlah actual sales dan budget sales untuk produk Amaretto, Columbia, dan juga Decaf Iris Cream, sehingga dapat dengan meningkatkan sales atau dapat menurunkan sedikit budget sales. Yang kedua, perusahaan dapat mempertimbangkan budget sales yang dengan meningkatkan budget sales untuk produk-produk yang dimana actual sales-nya dapat jauh melewati budget sales yang ditentukan, seperti Chamomile, Darjeeling, dan juga Green Tea. Next. Oke, yang selanjutnya adalah sales by product. Nah, di sales by product ini atau penjualan dari tiap produknya dapat diambil data bahwa penjualan tertinggi dialami oleh produk Colombian, yaitu sebesar $128.311. Sedangkan untuk penjualan terendah yaitu oleh produk regular espresso yaitu sebesar $24.031. Nah, dari data tersebut dapat dengan menganalisa data tersebut dapat dilakukan sebuah survei yang mana menganalisa tentang apa penyebab sebuah produk dapat mengalami sales yang besar dan juga mengapa sales produk mengalami penjualan yang sangat kecil seperti regular espresso. Nah, juga dapat dilakukan evaluasi mengapa regular espresso ini mengalami penjualan yang sangat rendah. Nah, sehingga dapat dilakukan improvisasi ke depannya untuk produk yang mengalami sales yang kecil ini. Dan juga yang selanjutnya dapat dilakukan untuk pertimbangan persiapan bahan baku. Nah, seperti di Colombian ini, salesnya yang cukup besar, yang mana kedepannya harus mempersiapkan bahan baku yang cukup banyak juga untuk pembuatan Colombian ini. Nah, hal tersebut untuk mengantisipasi produk yang out of stock di saat customer memesan sebuah produk. Sedangkan untuk produk yang salesnya kecil seperti regular espresso ini dapat dikurangi persediaan bahan bakunya untuk mengantisipasi bahwa bahan baku dari pembuatan produk tersebut terbuang sia-sia. Begitu pula dengan produk yang lainnya. Oke, selanjut. Untuk selanjutnya itu ada profit by product. Kita bisa lihat. Nah, di sini semua produk dari coffee chain memiliki profit kecuali ada satu produk yaitu green tea, di mana menimbulkan kerugian untuk perusahaan minus $231. Nah, analisisnya adalah yang pertama, akan lebih baik jika produk green tea dihentikan atau didiscontinue karena membuat perusahaan merugi. Sekalipun ternyata kalau kita lihat dari sales, target penjualan green tea sudah sangat tercapai, bahkan melebihi target, tapi tetap menimbulkan kerugian untuk perusahaan. Data tersebut bisa dilihat pada data sales dan budget sebelumnya. Kemudian yang kedua, profit tertinggi, kalau kita lihat, ini ada di Colombian. Tapi kalau dilihat dari budget sales-nya, ini ke Colombian ini ternyata belum mencapai target sales yang diinginkan. Kami sarankan untuk mendorong sales dari produk ini karena produk ini memiliki profit bersih tertinggi yang membuat perusahaan untung dibandingkan produk lainnya. Yang ketiga, ada satu hal yang menarik. Produk regular espresso ternyata memiliki net profit margin tertinggi kedua
di antara yang lainnya. Padahal kalau dilihat dari sisi sales, masih jauh sekali tertinggal dengan produk yang lain, bahkan terbawah. Kami menyarankan untuk meningkatkan sales dari regular espresso karena bisa menjadi sumber profit yang tinggi bagi perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai profit by state. Next. Ini untuk menunjukkan di mana sajakah produk KVC mendapatkan profit, di mana profit adalah jumlah uang yang didapatkan dari penjualan dalam periode tertentu yang sudah dikurangi dengan HPP dan biaya. Di sini terdapat perbedaan warna tergantung dari range profit yang didapatkan. Next. Terdapat satu state dengan warna ungu yang sangat tipis bahkan mendekati warna putih, yaitu New Mexico dengan hanya profit $799, di mana berbanding terbalik dengan California, yaitu dengan profit $31.785, dan Illinois dengan profit $30.821. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang mempengaruhi profit New Mexico, dan kemudian perlu membandingkan New Mexico dengan California dan Illinois untuk mengetahui apa yang membedakan profit New Mexico dapat lebih sedikit, dan juga diharapkan dapat meningkatkan profit New Mexico sehingga perbandingan selisihnya itu tidak terlalu jauh. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.